Halo guys, balik lagi bersama saya di channel Kita Ceritain. Kali ini kita akan bahas sebuah film yang diambil dari kisah nyata dan rilis di tahun 2020 yang berjudul The Banker. Langsung aja kita ceritain. Cerita dibuka pada tahun 1939, berlatar di Willis, Texas. Diperlihatkan seorang anak berkulit hitam yang setiap harinya bekerja sebagai penyemir sepatu di jalan. Anak itu adalah Bernard. Di sela-sela waktu bekerjanya, ia sering menguping orang kulit putih yang sedang membicarakan bisnis agar bisa ia catat dan ia pelajari. Ayahnya sudah memperingatkan bahwa yang dilakukan oleh Bernard adalah hal yang berbahaya, karena saat itu tingkat rasisme sangat tinggi. Namun Bernard mengatakan pada ayahnya, ia hanya ingin belajar bagaimana orang kulit putih menghasilkan uang. Masuk ke tahun 1954 dengan latar tempat di Los Angeles. Di dalam mobil terdapat Bernard yang sudah dewasa bersama istri dan anaknya. Kala itu ia pindah ke rumah pamannya sang istri. Sang paman menawarkan pekerjaan di sebuah perusahaan perakitan pesawat. Namun Bernard mengatakan masih ingin menjadi agen perumahan real estate. Keesokan harinya, Bernard mulai mencari properti untuk bisa ia jual kembali. Bernard dan istri masih memiliki uang tabungan mereka yang cukup untuk membeli sebuah bangunan. Namun, sayang tidak cukup untuk membayar uang perbaikan bangunan tersebut. Eunice pun mengajak Bernard untuk mencari partner agar modal mereka bisa dibagi. Di sebuah klub, Eunice bertemu dengan kenalan lamanya yang bernama Joe Morris. Namun Bernard menolak karena menganggap Joe agak gila. Lalu Eunice memberikan pilihan apabila Bernard tidak bisa menegosiasi dengan pemilik properti, maka dirinya akan mengajak Joe. Joe pun menemui pemilik properti yang bernama Patrick dan melakukan negosiasi agar bisa membeli properti dengan harga agak rendah. Bernard tidak kehabisan ide. Dengan uangnya yang masih kurang $10.000, dirinya melihat sebuah kalender hadiah dari Edward Reed, seorang banker. Ia pun berniat menemui Edward Reed, namun sayang ia ditolak karena dirinya merupakan orang kulit hitam. Bernard pun menunggu di luar sampai ia bertemu dengan Edward dan mengatakan bahwa dirinya ingin mengajukan pinjaman untuk membeli properti Patrick. Malam harinya, Patrick menelpon Bernard untuk menanyakan mengapa dirinya menggunakan nama Patrick untuk mengajukan pinjaman di bank. Karena dalam etika bisnis itu adalah hal yang buruk. Bernard pun meminta maaf. Patrick mengatakan Edward ingin bertemu dengan Bernard besok pagi di bank untuk menyetujui pinjamannya. Patrick juga mengatakan dirinya bersedia menjadi penjamin. Patrick melakukan hal tersebut karena etika bisnis normal, dibuat untuk merugikan orang kulit hitam. Bernard bersyukur dan berterima kasih masih ada orang kulit putih seperti Patrick. Ketika Joe memulai perbaikan properti, ia ditemui seorang wanita yang gelisah setelah mendengar properti tersebut dibeli Joe. Untuk mempercepat pekerjaannya, ia memperkerjakan seorang kulit putih bernama Matt Steiner yang tidak masalah untuk bekerja di bawah orang kulit hitam karena yang ia pedulikan hanya uang. Keesokan harinya, Bernard didatangi polisi karena ada seorang wanita yang melaporkannya dengan tuduhan pemalsuan kepemilikan apartemen. Walaupun berkas sedang diurus, tapi untungnya Bernard memiliki kopiannya. Saking tidak terimanya, sang wanita itu sampai pindah karena tidak ingin satu lingkungan dengan kulit hitam. Namun, hal ini justru membuat propertinya ini dapat terisi penuh dan akhirnya Bernard bisa melunasi pembayarannya ke Patrick. Karena melihat kepintaran Bernard dalam melihat potensi gedung, Patrick mengajak Bernard untuk berbisnis dengan keuntungan setengah-setengah. Namun, syaratnya Bernard bertugas untuk melakukan telepon dengan para calon pengontrak dan apabila ada janji temu maka Patrick yang akan datang. Bernard pun setuju. Waktu demi waktu mereka berbisnis bersama, banyak kontrak yang mereka tanda tangani. Bahkan, Bernard berhasil membawa Eunice pindah ke rumah yang lebih bagus. Namun, sayangnya kebahagiaan mereka tidak bertahan lama karena tiba-tiba Patrick meninggal dunia dalam tidurnya. Setelah meninggalnya Patrick, istrinya memutuskan hubungan kerja ini dengan Bernard karena alasan dirinya tidak mau bekerja sama dengan orang kulit hitam. Istri Patrick juga ingin membeli semua aset mayoritas dengan harga yang tidak masuk akal.
dan sayangnya dirinya tidak dapat posisi yang menguntungkan karena tidak ada namanya dalam semua kontrak yang ditandatangani Patrick. Menurut pengacara Bernard, harus menemukan seorang saksi tentang perjanjian bisnisnya dengan Patrick. Bernard lalu berniat untuk mendatangi Edward, namun kembali Edward tidak mau ditemuinya. Lalu sebuah ide gila muncul di benak Bernard. Ia berniat untuk membeli gedung bank tempat Edward bekerja karena gedung tersebut adalah gedung komersil. Bernard mendatangi Joe untuk berdiskusi dan Joe mengatakan bahwa tidak ada gedung di Los Angeles yang merupakan kepemilikan orang kulit hitam. Namun, akhirnya Joe menyetujuinya. Lalu Bernard mendatangi Matt, yang tentu saja untuk meminta Matt mewakilinya untuk bernegosiasi dengan pemilik gedung karena Matt berkulit putih. Mereka akan mengajari beberapa hal kepada Matt, dan akhirnya Matt pun setuju. Pada suatu hari, mereka bertemu di lapangan golf jam 6 pagi. Menurut Joe, Matt harus memiliki kebiasaan seperti orang kulit putih lainnya, yakni golf. Bernard juga mengajari Matt untuk perhitungan matematik, khususnya menghitung tingkat kapitalisasi. Hari demi hari mempelajari kebiasaan pebisnis kulit putih, bahkan Eunice juga mengajari table manner. Akhirnya Matt dirasa sudah siap. Tugas Matt adalah bertemu dengan Charles si pemilik gedung. Supaya dianggap serius, Joe mengatur pertemuan Matt dengan Charles di klub golf eksklusif. Lalu di pertemuan berikutnya, Matt sudah dipersiapkan dengan semua perhitungan dan pembahasan yang mungkin akan dibahas oleh Charles. Ketika Matt dan Charles bertemu, Charles kagum dengan perhitungan Matt yang begitu cepat hingga akhirnya kesepakatan pun terjadi dan gedung komersial itu pun dibeli oleh Matt, Joe, dan Bernard. Dengan status Bernard yang sudah menjadi pemilik bank tersebut, dalam waktu singkat Bernard dapat membeli banyak properti mayoritas yang dimiliki oleh kulit putih. Lalu Bernard pulang ke rumah orang tuanya di Texas bersama anak dan istrinya. Ia melihat kehidupan yang jauh berbeda di Texas. Rumah orang kulit hitam sangat tidak terawat. Akhirnya Bernard berniat untuk membeli sebuah bank, yakni Bank Mainland. Sepulangnya dari sana, ia menemui Joe untuk membicarakan perihal properti bank di Texas ini, dan Joe pun menyetujuinya. Mereka kembali meminta Matt untuk bernegosiasi dengan pemilik Bank Mainland. Bank tersebut dimiliki oleh seorang pria yang anaknya bernama Florence. Setelah bank tersebut dibeli, pinjaman untuk orang kulit hitam pun mudah. Perubahan yang pesat ini membuat Florence curiga dan mendatangi Matt. Lalu ia mengetahui bahwa Matt bermitra dengan orang kulit hitam yakni Bernard dan Joe. Ia marah dan mendatangi mereka bertiga untuk mengatakan bahwa dirinya merasa tertipu. Namun ternyata ayah Florence sudah mengetahui bahwa pemilik gedung ini adalah dua orang kulit hitam. Florence lalu memberikan surat bahwa akan adanya sidak di Bank Mainland karena dilihat adanya peminjaman yang berbahaya di bank tersebut. Lalu Matt mengusulkan untuk membeli bank satu lagi, yakni Bank Marlin, agar dapat memindahkan nasabah Bank Mainland ke Bank Marlin sebelum adanya pemeriksaan. Namun, Bernard mengatakan bahwa hal ini terlalu muluk untuk menjadi kenyataan. Bernard juga mengatakan ini bukan saat yang tepat untuk membeli dua bank di Texas. Dan Matt mengatakan apabila dirinya tidak bisa beli Bank Marlin, maka lebih baik dirinya kembali ke LA. Akhirnya, mereka membeli Bank Marlin. Eunice pun diminta Bernard untuk menyamar menjadi cleaning service di Bank Marlin untuk mengawasi Matt. Situasi mulai kacau ketika Matt ditelepon oleh Florence dan mengatakan ada 4 nasabah Bank Mainland yang ingin menutup rekening karena mendengar bahwa Bank Mainland dimiliki oleh orang kulit hitam. Keadaan diperparah dengan Matt yang di pagi hari didatangi oleh pihak auditor federal negara yang ingin mengecek Bank Mainland. Matt segera menghubungi Bernard dan ia kaget karena mereka tahu yang harusnya didatangi adalah Bank Mainland. Bernard merasa dirinya harus berada di samping Matt untuk menghadapinya. Jadi terpaksa Bernard menyamar menjadi cleaning service. Hari audit pun dilakukan. Matt disodorkan beberapa pertanyaan. Di pertanyaan pertama, Matt dapat menjawab karena dibantu Bernard. Namun, di pertanyaan selanjutnya, ia tidak bisa lagi menjawab karena pintunya ditutup dan Bernard tidak bisa mendengar pertanyaannya. Matt pun menjawab dengan kewalahan. Lalu ia mengatakan bahwa sang auditor bisa memeriksa berkasnya. Ia pamit untuk mengambil berkas. Namun, sebenarnya ia menemui Bernard untuk mencari pencerahan. Saat kembali sang auditor mengatakan itu sudah tidak penting lagi, karena sang auditor menemukan kejanggalan berupa adanya pinjaman yang melebihi batas modal.
dan itu melanggar aturan perbankan nasional. Membaca berkas itu, Bernard pun kaget karena adanya pinjaman melebihi modal. Akhirnya, Bernard dan Joe memutuskan untuk menjual Bank Marlin dan menyuruh Matt untuk fokus ke Bank Mainland. Namun Matt bersikeras mempertahankan Bank Marlin, sampai akhirnya menutup kerugian Bank Marlin dengan uang Bank Mainland. Joe langsung marah besar dan melabrak Matt. Bernard juga mengatakan hal itu sama saja penipuan. Lalu, auditor federal pun datang di saat yang bersamaan, dan Matt dipecat. Setelah keluar pun, Bernard dan Joe ditahan oleh FBI tanpa alasan. Hari persidangan tiba, dan Matt memberikan kesaksian bahwa dirinya hanyalah bawahan Joe dan Bernard, sehingga apapun keputusannya menjadi tanggung jawab mereka. Di hari persidangan Bernard, dirinya mengatakan bahwa ada undang-undang yang mengatakan bahwa semua orang sama, dan itu bohong. Karena seperti di persidangan ini pun, yang dibahas bukan tentang perbankan, namun malah tentang bagaimana dua orang kulit hitam bisa memiliki sebuah bank. Setelah itu, Joe dan Bernard dipenjara selama 3 tahun. Dari 200 lebih properti yang dimiliki Bernard dan Joe, Eunice hanya bisa mempertahankan 1, karena itu atas namanya. Setelah 3 tahun, mereka keluar dari penjara dan membahas bagaimana kemiskinan mereka. Namun, ternyata mereka masih memiliki 2 gedung bersebelahan di Bahamas karena adanya kesepakatan dengan Matt sebelum persidangan. Itu tadi akhir dari film The Banker. Joe dan Bernard memang melanggar peraturan. Namun, yang perlu dicatat adalah bagaimana menguasai sebuah bidang sampai bisa mengubah peraturan tersebut. Bagaimana menurut kalian tentang Bernard dan Joe? Dan apa pendapat kalian tentang film yang satu ini? Coba komen di bawah dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe di channel kita agar kamu gak ketinggalan dengan film seru lainnya.